Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, tim UAS Pemboran 2, akan mempresentasikan tentang hasil UAS kami yang berjudul Analisis Efektivitas Build Up Rate pada lintasan pemboran berarah, metode build up, dan metode build and hold. Next. Yang beranggotakan saya, Andina Salsabila. Saya Muhammad Doris Faribuska. Saya Raffi Ramadhan. Saya Levania Anggesta. Next. Pemboran dilakukan dengan lintasan yang dibuat mengikuti kebutuhan lapangan karena banyak target tidak bisa dicapai dengan cara lurus biasa. Dengan tujuan yang pertama yaitu menghitung dan membandingkan parameter lintasan untuk 3 variasi perubahan sudut guna menentukan yang paling efisien dan aman. Yang kedua, mendesain lintasan dengan metode build up dan build and hold serta membandingkan hasil keduanya. Yang ketiga, menyajikan hasil dalam bentuk tabel, grafik, dan interpretasi untuk mendukung penentuan desain lintasan yang optimal. Batasan masalah pada laporan hari ini, yang pertama yaitu menghitung dan membandingkan parameter lintasan untuk 3 variasi perubahan sudut guna menentukan yang paling efisiensi dan aman. Yang kedua, mendesain lintasan dengan metode build up dan build and hold serta membandingkan hasil keduanya. Yang ketiga, menyajikan hasil dalam bentuk tabel, grafik, dan interpretasi untuk mendukung penentuan desain lintasan yang optimal. Next. Konsep directional drilling. Directional drilling adalah teknik pengeboran yang memungkinkan lintasan sumur diarahkan secara terkontrol untuk mencapai target reservoir yang tidak dapat dijangkau sumur vertikal. Metode ini memberikan fleksibilitas tinggi, efisiensi biaya, dan kontrol lintasan yang presisi dalam operasi migas modern. Lalu build up rate menunjukkan laju peningkatan sudut inklinasi pada build section, nilai bor mempengaruhi kelengkungan sumur, beban mekanis, dan keberhasilan pemasangan casing, sehingga harus disesuaikan dengan kondisi formasi dan kemampuan peralatan. Metode radius kurvatur mengasumsikan lintasan sumur berbentuk kurva lingkaran dengan jari-jari konstan. Metode ini digunakan untuk menghasilkan lintasan yang halus, menekankan Douglas severity, dan menjaga integritas mekanis sumur. Minimum kurvatur method. Minimum kurvatur method ini merupakan metode perhitungan lintasan paling akurat karena memperhitungkan perubahan inklinasi dan azimut secara 3 dimensi. Metode ini menjadi standar utama dalam perhitungan survei sumur berarah modern. Next. Douglas severity adalah ukuran tingkat kelengkungan sumur per satuan panjang. Nilai DLS yang tinggi meningkatkan resiko torque drag dan kerusakan drill string sehingga harus dikendalikan dalam batas aman desain. Build up versus build up and hold trajectory. Yaitu metode build up meningkatkan inklinasi secara terus-menerus hingga target menghasilkan lintasan lebih pendek, namun DLS lebih tinggi. Sebaliknya, build up and hold menaikkan sudut lalu mempertahankannya, menghasilkan lintasan lebih stabil dan aman secara mekanis. Lalu parameter geometri lintasan. Parameter geometri lintasan meliputi MD, TVD, azimut, bor, dan DLS yang digunakan untuk menggambarkan bentuk arah sumur. Keseimbangan antar parameter ini digunakan agar lintasan aman, efisiensi, dan tepat sasaran. Next. Next. Baik, untuk tabel hasil perhitungan build and hold bor 3 derajat, 5 derajat, sampai 7 derajat, yaitu untuk true vertical depth, yaitu di angka sebesar 2402,67 feet. Untuk build up rate-nya sendiri itu ada di 3 derajat per 100 feet, 5 derajat per 100 feet, 7 derajat per 100 feet. Terus kemudian untuk vertical section-nya itu 921,23 feet dengan titik koordinat lokasinya seperti di gambar.
Nah, kemudian untuk hasil perhitungan dari bor 3 derajat, yaitu untuk X2-nya atau jarak perpindahan horizontal total sebesar 921,23, build up rate-nya sendiri itu ada di 3, R atau radius of curvature-nya ada di sekitar 1910,83, lalu alpha max-nya ada di 0,16, kemudian untuk degree-nya itu ada di 9,25, KOP atau kick off point-nya itu ada di 2393,42, MD2 atau measure depth-nya ada di 308,41, terus horizontal displacement ada di 1249, X1-nya atau jarak hasil perhitungan antara nilai sisa atau selisih tertentu itu ada di 3793,27, MD3-nya ada di 6716,58, dan TMD atau total measure depth-nya ada di 9418,40. Begitupun untuk di build up rate 5 derajat dan 7 derajat itu seperti di gambar. Next. Buat build up di 3 derajat, 5 derajat. Dan untuk metode build up difokus pada perhitungan peningkatan inflasi secara berkala yang mempertahankan yang tanpa mempertahankan suhu tersebut setelah selesai. Untuk build up sendiri memiliki itu target PTB kedalaman 2102 feet dan BUR atau build up-nya 3 derajat feet, 5 derajat feet, 10 derajat feet. Nya di 900 feet dan koordinat lokasi sesuai dengan untuk hitungan di 3 derajat sendiri itu ada 2 atau panjang section build up dalam lintasan ini arah 921 feet dan BUR untuk laju perubahan sudut inflasi itu berada di 3 derajat dan R radius itu berada di 1910 feet dan maksimum angle-nya atau angle-nya itu berada di 0,16 derajat. Itu ada KOP point yang memiliki nilai 2093 feet dan MD atau measure depth itu ada di 308 feet dan D2 atau depth targetnya ada di 1200. Next. Inilah Kemudian untuk perbandingan dari beberapa parameter yang sudah dilakukan baik dari TVD itu didapat untuk build up rate pada 3 derajat sebesar 2402,67 feet, untuk build up rate pada 5 derajat itu didapat untuk build up sampai 7 derajat itu masih sama untuk TVD-nya dengan kedalaman vertikal yang menunjukkan bahwasannya kedalaman itu sejati sumur pada posisi target. Kemudian untuk vertical section-nya itu juga sama dari BUR 3 derajat sampai 7 derajat, menandakan bahwasannya panjang bagian vertikal sumur sebelum mulai diarahkan. Kemudian untuk R atau radius of curvature ini memiliki perbedaan. Untuk bor 3 derajat itu 1910,83 feet, bor 5 derajat
1946,50 feet, dan untuk bur 7 derajat itu ada di 818,93 feet. Dengan keterangan jari-jari kelengkungan lintasan sumur, ketika semakin kecil nilai ini maka semakin tajam juga kurvanya. Kemudian untuk maksimum angle itu di bur 3 derajat ada 0,16, bur 5 derajat ada 0,77 atau 7,6, lalu di bur 7 derajat ada 1 juta ya? 1 juta apa? 1 juta. 1,8200,58 yang menandakan bahwasanya sudut maksimal inklinasi yang tercapai pada setiap bur. Untuk bur 7 nilai ini menunjukkan kelengkungan yang sangat tajam. Kemudian untuk MD atau measure depth-nya untuk di bur 3 derajat itu 2393,418 feet, bur 5 derajat 2358,736 feet, bur 7 derajat itu ada di 2358,736 feet, menandakan bahwasanya panjang lintasan terukur dari permukaan kedalaman titik tertentu. Kemudian untuk D2 atau departure build itu di bur 3 derajat ada 1249,345 feet. Kemudian untuk bur 5 derajat ada 865,777 feet. Dan untuk bur 7 derajat ada di 149,4 feet, yang menandakan jarak horizontal yang tercapai pada saat fase build up, tergantung pada seberapa cepat sudut inklinasi meningkat. Dan untuk KOP-nya atau kick off point itu bur 3 derajat ada di 2393,418 feet, bur 5 derajat 2358,736 feet, dan untuk bur 7 derajat adalah minus 8025,5 feet, yang menandakan bahwa titik kick off yaitu titik di mana perubahan arah dimulai. Untuk bur 7 derajat terjadi deviasi yang sangat besar. Cukup sekian. Next. Sekian dari presentasi kami, dan ini adalah dokumentasi ketika kami melakukan kerkom. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.